bertempat di kota Makkah, makanya dinamakan dengan surat Makkiyah. Surat At-Tin ini kalau Al-Quran dinamakan dengan Asbabun Nuzul, sedangkan hadis dinamakan dengan Asbabul Wurud. Asbabun Nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Jika Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu ada sebab dan musababnya. Begitu juga Rasulullah SAW mengeluarkan hadis, pasti ada sebab dan musababnya. Jadi surat At-Tin ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu ada seorang sahabat di antara sahabat Rasulullah SAW. Di dalam majelis ilmu itu, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah hakikat sebenarnya manusia yang sedang lanjut usia, yang sudah pikun, yang sudah tua? Apakah diberi ganjaran daripada amal-amal yang diperbuatnya di dunia, atau memang dianggap tidak ada lagi?" Karena anggapan para sahabat pada saat itu, orang-orang yang pikun tidak fokus lagi dengan ibadahnya dan tidak fokus lagi dengan amal-amal yang dilakukannya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu terdiam, maka turunlah surat At-Tin ini menjawab daripada pertanyaan sahabat pada saat itu. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Di ayat surat At-Tin ini Allah sampai-sampai 3 kali bersumpah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ilmu nahwu ada nama kitabnya Kawakibud Durriyah. Kawakibud Durriyah itu artinya bintang yang bertebaran. Jadi Kawakibud Durriyah ini membahas tentang nahwu, tentang bahas supaya kata-kata bahasa Arab indah pada tempatnya dan selalu dalam kaidahnya. Makanya kalau di pesantren itu dipelajari namanya kitab gundul, kitab kuning, yaitu Kawakibud Durriyah. Sebagai bapaknya, ibunya sorof. Jadi Bapak ibu-ibu sekalian, di dalam ilmu nahwu dijelaskan di situ ada 3 huruf qasam. Huruf qasam ini terdiri dari wawu, ba, ta. Wa huruful qasami wa hiya wawu, ba, ta. Adapun huruf qasam itu terdiri dari 3. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, huruf yang dipakai sumpah ada 3. Yang pertama wallahi, yang kedua tallahi, yang ketiga billahi. Jadi ketika kita bersumpah dengan wallahi berarti artinya demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah juga artinya. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Tin ini Allah memakai huruf waw, wat-tini was-zaitun wa turi sinin, dari buah tin dan zaitun dan dari gunung Sinai. Artinya ayat ini menandakan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa ayat ini sangat-sangat penting, sampai-sampai Allah bersumpah. Jadi sumpah Allah ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Contohnya wadduha, demi waktu duha. Banyak di dalam surat-surat yang pendek Allah bersumpah di dalamnya, menandakan surat itu sangat-sangat penting untuk dibahas dan untuk dipelajari. Beda dengan kita manusia, kalau kita bersumpah kadang-kadang kita ingkari. Itulah salah satu yang dibenci oleh Allah ketika berhadapan di hadapan Allah, orang-orang yang bersumpah tetapi dia mengingkari daripada sumpahnya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin, dari buah tin dan zaitun. Ayat yang pertama ini dia membahas tentang buah.
buah tin dan zaitun. Ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Kalau dilihat dari sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak dari segi minuman, obat-obatan. Jangan kita ragukan lagi tentang buah tin dan zaitun ini. Inilah yang diteliti orang-orang barat sekarang, apa yang di dalam buah tin dan zaitun ini yang tergantung itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kedokteran yang membahas tin wa zaitun ini. Yang berikutnya wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai ini menyangkut dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana wujudmu. Maka bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Jadi ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, maka Allah kabulkan permintaannya. Apa kata Allah? Lalu lihatlah ke gunung itu, kata Allah kepada Nabi Musa. Pas dilihat Nabi Musa ke gunung Sinai ini, maka hancur leburlah gunung Sinai ini. Kenapa? Tidak kalau mencari wujud Allah ini, makanya jangan dicari Allah, tetapi dialah ciptaan Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Kalau cari-cari Allah, bentuknya apakah dia punya tangan, punya kepala, punya kaki, sampai nanti mungkin belajar 3 hari mungkin stres Bapak Ibu sekalian. Jangan dicari Allah, jangan kita minta bagaimana bentuk Allah itu, tetapi yang kita lihat adalah ciptaan Allah. Kita lihat langit, kenapa langit itu hijau biru. Kita lihat hujan, kenapa hujan itu turun. Itu yang harus kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Bapak-bapak Ibu sekalian. Waktu di sini itu menyangkut dengan Nabi Musa ketika meminta wujud Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, ayat yang ketiga ini, dan ini adalah negeri yang aman. Artinya ini di dalam tafsir menjelaskan bahwa ini adalah menyangkut dengan kota Makkah. Memang Bapak-bapak Ibu sekalian, mulai dari dulu sampai sekarang belum pernah kita dengar yang namanya ada masalah di Masjidil Haram atau di lingkaran Masjidil Haram. Karena itu sendiri Allah yang menjaganya. Memang manusia kelihatan pada zahirnya menjaganya, tetapi Allah sendiri yang menjaganya. Coba dan lihat, ada kawan sekolah di Mekah, berapa ribu sekitar orang di depan masjid itu tidak pernah yang tertukar. Itu menandakan Masjidil Haram itu sangat-sangat mulia. Sampai-sampai nanti turun Dajjal, lingkaran Masjidil Haram itulah yang tidak bisa dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, negeri Makkah ini negeri yang aman. Kalau kita lihat dari segi ayat, dari segi kalimatnya, wa hadzal baladil amin. Aminnya ini sangat-sangat menyangkut dengan bacaan surat Al-Fatihah kita. Ketika imam membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu jemaah menjawab, ada yang menjawab amin, ada yang menjawab amin, ada yang menjawab amin. Mana bantuan Bapak Ibu sekalian? Aku disebut tak menggumi, cuma aku mengasih tahu saja. Yang aku pelajari selama ini Bapak Ibu sekalian, ketika imam membaca waladdallin, lalu jemaah menjawab, alifnya dipanjangkan dan minnya dipanjangkan juga. Itu namanya ya Allah perkenankanlah doa kami ini. Itu kalau baca Bapak Ibu sekalian, amin, menyambutlah dengan ayat ini. Aman artinya tenteram sejahtera, itu artinya. Yang ketiga, amin tidak ada panjangnya. Itu artinya orang-orang yang beriman artinya.
Jadi harus kita bedakan bahwa cara mengucapkannya ketika membaca amin tidak boleh memakai amin itu karena itu sudah sholat itu tidak boleh. Itu dalam sholat hukumnya makruh. Kalau lakukan sering